Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Saya percaya bersuka cita saat hari ini, amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau lambaikan ke saudara kita kanan, kiri, depan, belakang. Kita mau sapa. Haleluya. Saya percaya semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebab Allah sumber kekuatan kita, satu-satunya milik kita. Mari kita pujikan pujian ini. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Sumber kekuatan dalam hidup kami Yesus. Mengucap syukur Tuhan saat hari ini Bapa, yang boleh mengalami kebaikan-Mu di minggu pertama di bulan akhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kerajaan mendatanglah dan menjadilah atas kami saat ini Bapa. Dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap terima hal yang luar biasa daripada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
dari jemaat saja yang akan nyatakan pujian ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Yes, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
besar kasih anugerah-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan setiap kehidupan kami, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini, itu oleh karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh kami tidak bisa hilang jauh daripada Engkau. Sebab itu Tuhan, hari ini beri kami hati untuk boleh mendengarkan setiap pendidikan, pengajaran daripada Allah. Dan kami buka hati, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah minggu pertama di mana kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, kita nyicil dulu selamat hari Natal ya. Dan kita akan adakan Natal 2 minggu lagi. Ya, ingat tanggal 20. Bapak Ibu dan Saudara, tetapi saya tidak akan bicara tentang Natal saat hari ini karena ini adalah minggu pertama dan biasa dalam gereja kita ada namanya perjamuan kudus. Oleh sebab itu, hari ini mari kita akan belajar tentang mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Haleluya, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, makna daripada ayat ini mungkin kita sudah hafal, tapi maknanya kadang-kadang kita lupa atau bahkan saking kita ini hidup di dalam suatu kebiasaan norma atau bahkan tradisi kebiasaan di mana kita ini sulit untuk bisa mengucap syukur terima kasih atas apa yang telah kita terima. Ada begitu banyak kadang-kadang wong Jawa bilang ya lali lanjarane kan begitu Saudara. Nah, Saudara suatu ketika ada cerita seorang pemuda oleh karena jahat dan bejatnya dia berbuat suatu dan maka konsekuensinya adalah dia terima hukuman. Dan hukuman waktu itu adalah gantung. Dan ada suatu peraturan, tatkala bunyi lonceng itu nanti berbunyi, maka dia ini seutas tali yang sudah disiapkan akan dikalungkan dan dia akan dihukum gantung dan mati. Tetapi apa terjadi Saudara? Sudah disepakati dan sudah ada namanya maklumat bahwa jam 12 nanti akan ada eksekusi. Terjadi apa Saudara? Pemuda ini setengah 12 sudah dagdikduk dan dia menyesali hidupnya. Kenapa bisa begini? Seandainya aku tidak berbuat jahat, gak akan pernah terjadi yang seperti ini. Lalu dia masih ingat juga, bagaimana kan ibuku? Padahal aku hanya satu-satunya yang dimiliki. Dia teringat oleh ibunya. Sementara pada waktu itu jahatnya, dia gak ingat apa yang dialami oleh ibunya. Apa yang terjadi Saudara? Pada waktu jam 12 tinggal sedikit, dia mulai dengan getar seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya. Karena apa? Mati aku. Tapi apa yang terjadi Saudara? Jam 1, kok ora bunyi loncengnya. Jam 2, ora bunyi lagi Saudara. Sampai jam 5, lonceng itu enggak berbunyi. Padahal sudah ditarik. Zaman dulu lonceng itu ditaruh di menara yang begitu besar. Dan lonceng itu besar. Dan untuk membunyikan ini pun dengan ditarik dengan begitu banyak orang. Supaya bunyinya sangat-sangat bergelora. Apa yang terjadi Saudara? Pada waktu ditorak-tarik enggak bunyi. Akhirnya suatu ketika Saudara, saking lamanya hampir 5 jam, bagaimanakah ini Al-Gujo atau orang-orang yang ditempatkan. Dia tambah lagi kekuatan. Dan akhirnya enggak bunyi sama sekali, yang ada adalah darah mengalir, menetes. Pada waktu diongak, cari di atas ternyata apa? Ada seorang wanita yang sudah babak belur, yang sudah hancur badannya karena gundeli dasnya lonceng itu, kepala lonceng itu. Sehingga lonceng pada waktu dibunyikan enggak bunyi karena apa? Ternyata dipeluk oleh ibu itu. Siapakah ibu itu?
ibu itu adalah orang tua daripada pemuda itu. Sudah menjadi kesepakatan, tatkala bunyi lonceng itu tidak berbunyi, maka bebas. Dan anak ini bebas. Tetapi bebas oleh karena pengorbanan ibunya yang harus mati dengan seluruh tubuhnya hancur. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sama dengan apa yang baru saja kita baca. Ibu ini menggambarkan bagaimanakah Tuhan Yesus hancur dan bahkan Yesaya mengatakan sampai rupanya pun tidak dikenal lagi. Hancur seluruh tubuhnya. Dia ini benar-benar seluruh tubuhnya tidak bisa dikenali lagi. Oleh karena apa? Kesengsaraan, penganiayaan yang harus dia tanggung. Untuk siapa? Yang sebetulnya itu adalah untuk kita. Tuhan Yesus rela untuk kita bersama. Yang seharusnya kita lah yang digantung. Harusnya kita itu yang disalib. Dan harusnya kita itu yang masuk neraka. Oleh karena apa? Dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mau menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saat hari ini kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu merupakan sakramen di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, juga antara orang percaya dengan sesama anggota tubuh Kristus. Perjamuan kudus memiliki nilai peringatan akan karya penebusan bagi setiap orang yang percaya. Jadi bagi orang yang tidak percaya, nggak boleh melakukan perjamuan kudus. Karena apa? Dia nggak percaya, nggak tahu tentang arti makna yang sangat dalam. Bagaimanakah Yesus itu dikorbankan? Perjamuan kudus juga memiliki arti dan atau bahkan mengandung arti pemberitaan kematian Tuhan Yesus bagi semua orang dan pengajaran untuk kita tetap mengucap syukur bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesungguhnya untuk kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, dalam pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus, maka jemaat tidak dapat membawa sendiri pulang roti dan anggur untuk saudara keluarganya yang sakit di rumah atau tidak mengikuti perjamuan kudus. Jadi nggak bisa sembarangan terus minta, aku minta ya, bujuku nggak bisa itu perjamuan kudus, tak gawake gitu kan saudara. Ya, atau bahkan mungkin, Pak, aku minta nanti tak ngusir setan yang ada di ruangan rumahku. Pak, aku minta ini kudus karena apa? Tatkala anakku panas tak burehke gitu saudara. Ingat saudara, di gereja kita perjamuan kudus nggak bisa jemaat bisa bawa pulang itu roti dan anggur untuk orang yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus atau yang sakit. Lalu bagaimana? Kalau jemaat membutuhkan pelayanan perjamuan kudus, maka Bapak, Ibu, Saudara jemaat bisa lapor ke gereja, lalu gereja nanti akan mengutus hamba Tuhan atau pelayan Tuhan untuk melayani perjamuan kudus bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Jadi kita ngerti ya. Dan perjamuan kudus tidak diperuntukkan untuk anak kecil. Karena apa? Mereka belum tahu bagaimanakah arti kebenaran atau pertobatan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, ada begitu banyak konsep perjamuan kudus yang ada di dunia ini. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal saja. Yang pertama saudara, konsep yang pertama adalah konsep transubstansiasi. Nah, artinya apa? Roti dan anggur diubah oleh kata-kata konsekrasi menjadi daging atau tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi saudara, dalam perjamuan kudus itu, anggur dan roti itu adalah tubuh dan darah Yesus benar. Ya. Nah, dikatakan di situ oleh karena apa? Konsekrasi. Artinya apa? Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu maksud tertentu. Itu adalah konsep pertama. Konsep kedua. Konsep yang kedua adalah konsubstansiasi. Artinya apa? Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam bersama-sama dan di bawah tanda-tanda roti dan anggur. Karena apa? Karena tubuh Kristus yang telah dimuliakan itu sekarang bukan hanya berada di surga, melainkan juga berada di mana-mana, sehingga tubuh itu juga berada di dalam roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Beda ya makna daripada konsep yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, pandangan Calvin ya, atau Reform. Yesus hadir dalam sakramen perjamuan kudus, tetapi tidak secara fisik atau daging. Ya.
namun secara rohani atau dinamis. Nah, ini yang setuju. Ini sama dengan gereja kita. Ya. Lalu pandangan yang keempat adalah Ulrich Zwingli. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kematian Yesus Kristus. Nah, 4 pandangan, 4 konsep ini saudara. Sikap gereja kita bagaimana? Sikap gereja kita yang pertama menolak konsep transubstansiasi. Ya, jadi anggur dan roti itu bukan darah dan daging asli Tuhan. Sebab ada konsep ya, tatkala darah dan daging itu kalau tidak habis harus dihabiskan, sebab kalau tidak nanti busuk kan gitu saudara. Ya, itu adalah konsep-konsep. Lalu yang berikutnya, konsep Zwingli ini perlu diperjelas dan diperdalam. Artinya perjamuan kudus bukan sekedar peringatan biasa. Jadi tidak boleh melaksanakan perjamuan kudus dengan remeh. Nah, itu yang terjadi dalam gereja-gereja. Sudah menjadi kebiasaan kebanyakan gereja untuk mengingatkan jemaat supaya mempersiapkan hati diri dalam menghadapi perjamuan. Dan itu penting. Nah, oleh sebab itu dalam gereja kita hanya 1 bulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Karena apa? Betapa sakral dan pentingnya perjamuan kudus itu. Karena apa? Ini adalah sakramen. Artinya itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, pada waktu itu perjamuan terakhir dilakukan di mana para murid itu bersama dengan Tuhan. Dan bahkan ditulis dalam Matius, Markus, Lukas di dalam perjamuan kudus. Tetapi saudara, Paulus pun mengingatkan betapa pentingnya perjamuan kudus itu dilakukan dengan sungguh dan tidak sembrono. Maka di dalam tulisannya di 1 Korintus, Paulus yang waktu itu tidak bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan terakhir, dia mengatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Paulus mengingatkan luar biasa. Supaya apa? Dalam perjamuan kudus, jangan sembrono atau jangan melakukan dengan remeh. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mempersiapkan hati atau diri kita untuk perjamuan kudus? Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari hari ini. Yang pertama saudara, marilah datang dengan menguji diri kita sendiri. 1 Korintus 11 ayat 28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Saudara, suatu ketika saya pelayanan di luar pulau, saya di hotel, saya diketuk pintu saya. Lalu pada waktu saya buka, ada beberapa majelis, ada beberapa pelayan. Dia langsung nubruk kaki saya. Om, saya minta maaf. Pak, saya minta maaf. Saya kaget saudara. Ya, ini ada apa ini itu kan? Baru kenal beberapa saat. Lalu ada seorang yang menjelaskan, Om begini Om, saya ini belum tahu betul sama Om Hari yang dari Jawa. Tapi kami ini sudah menghakimi, kami ini sudah pokoknya itu kami anggap itu dosa. Oleh sebab itu saya minta maaf. Saya lebih kaget saudara. Saya belum pernah ngomong-ngomong dengan mereka, mereka sudah bisa menghakimi saya gitu kan. Dan dia minta maaf kepada saya. Lalu ada lagi yang nyelemong begini loh Pak, karena besok itu kami ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami mau bereskan supaya kami layak dalam perjamuan. Oh, saya nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Saya hanya bilang, ya saya juga maafkan kok, ya kan. Oh, saya juga nggak ngerti, ya. Dan saya juga nggak pernah bersentuhan atau mendengar dan sebagainya. Bagi saya nggak rugi, ya kan. Lalu apa yang terjadi saudara pada waktu saya pelayanan? Saya tanya pada pendetanya, apa yang mereka lakukan sebelum perjamuan. Pendeta ini bilang, oh iya Pak, saya lupa. Saya dengar tadi malam ada beberapa yang ke hotel ya. Iya, ya itu udah biasa Pak. Ya, jemaat itu biasa saling kunjung dari rumah ke rumah untuk apa? Membereskan. Wow, saya terkejut saudara.
betapa dia ini menganggap perjamuan kudus seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa juga pengalaman daripada Paulus. Karena apa? Di Korintus ada begitu banyak mereka itu meremehkan atau bahkan mereka tidak menganggap dengan sungguh-sungguh perjamuan kudus. Mereka ada banyak yang sakit dan bahkan ada yang mati. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, menguji diri kita sendiri memang sulit. Karena apa? Kita harus dihadapkan realita, kita itu harus mengakui segala dosa. Dan bahkan kita itu enggak boleh membandingkan kesalahan dosa kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan dengan firman Allah. Sebab kehidupan kita itu tidak layak lagi atau tidak sama dengan apa yang menjadi harapan daripada firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan supaya kita berkenan dalam satu meja di hadapan Tuhan. Memang sulit. Hanya yang gerenengi saja kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Dengan pemikiran saja kita harus benar-benar bereskan di hadapan Tuhan. Koreksi diri, menguji diri, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen pada waktu melakukan perjamuan kudus, gak terjadi apa-apa, karena sebagai kebiasaan. Dan waktu saya pelayanan itu saudara, satu rombongan itu bawa saya baju putih sama celana putih saudara. Mereka ini sudah kebiasaan untuk menghormati, menghargai, maka pakaian pun itu disiapin saudara. Maka saya ingat dengan unen-unen Jawa. Ya. Apa dibilang saudara? Harga dini rogo itu dengan, nah apa dibilang? Ajining rogo ono ing busono. Oh aduh, sangat bagus loh saudara. Kalau setiap perjamuan kudus kita nyiapkan selama baju putih. Karena apa? Ini adalah pengujian saya menghormati, menghargai pada Tuhan. Bukan karena saya mau tampil kayak artis, enggak. Tapi saya mengharap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kebaikan dan hormat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, marilah datang dengan pengertian yang benar. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita perlu mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus. Setiap pemimpin perjamuan kudus biasanya sudah dan sering mengajarkan apa makna daripada perjamuan kudus, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, tatkala kita tidak tahu, maka kita akan menganggap itu sepele atau biasa. Dan bahkan saudara, ada begitu banyak kadang-kadang jemaat tatkala tidak tahu betul makna pengertian daripada perjamuan kudus. Tatkala dia ini sudah berbuat dosa dan dia sudah mendefinisikan sendiri, aku gak layak, aku rasa minum, aku gak usah ambil, kan begitu saudara. Maka tatkala ada pelayan yang nyiapin, dia dada kayak gini nih. Lah ngapa? Dan bahkan gak mau ambil. Dia sadar saudara, dia ngerti itu. Tetapi dia tidak pernah mau melakukan. Artinya dia gak tahu apa itu pengertian perjamuan kudus. Harusnya tatkala kita tahu yang seperti itu, kita harus bereskan dan kita lakukan dengan apa yang menjadi. Ini perintah Tuhan, saudara. Ini perintah Tuhan. Perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam gereja kita hanya ada 2 sakramen. Sebab itu adalah perintah Tuhan langsung. Perjamuan kudus yang satu adalah baptis air. Itulah sakramen yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau itu adalah perintah Tuhan, maka kita harus lakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan namanya pemberontak. Pemberontak itu akhirnya kita nanti tidak akan terima apa yang dikatakan dan keselamatan. Oleh sebab itu, lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, marilah datang dengan rasa penuh kerinduan. Lukas 22 ayat 15 dan 16. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu,
Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Haleluya. Resapi Bapak Ibu. Resapi dan fahami betul, cerna betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang adalah pendiri dan pusat dari perjamuan kudus ini, dia sendiri merindukan datang serta menikmati perjamuan itu dengan kita. Bayangin ini saudara. Tuhan Yesus pun rindu. Untuk apa? Sak pejagong dalam meja perjamuan. Bapak Ibu bisa pikir, bisa berangan-angan, bisa bayangkan. Coba bayangin kalau kita itu ketemu dalam satu meja, sementara kita tuh lama banget kapang. Lalu kita ketemu, apa yang terjadi saudara? Aduh, terjadi yang luar biasa. Saya pernah ketemu dengan teman saya itu menjanjikan, aku nanti ke Solo, kita nanti akan ketemu ya. Kita itu di Ademayem, ya. Saya bawakan apa yang engkau minta dulu. Wow, itu baru informasi loh saudara. Ya, saya benar-benar menunggu, menanti waktu itu. Setelah benar-benar ketemu apa yang terjadi saudara? Ya, makanan sudah kita sediakan. Aduh, saya peluk dia peluk saya, sampai lali makanan nih saudara. Dan saya dikasih itu apa yang menjadi permintaan saya. Sama saudara, pada waktu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan rindu dengan kita itu saudara, maka ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam perjamuan kudus itu saudara. Tuhan mau kerjakan apa yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu, apa yang menjadi doa-doa daripada Ibu. Bapak semua yang Bapak mau unjukkan di hadapan Tuhan. Maka enggak heran saudara, kenapa dalam pelayanan saya tadi, ada begitu banyak manifestasi, karunia, kuasa, mujizat dinyatakan. Karena apa? Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Itu sebetulnya makna perjamuan kudus. Oleh sebab itu mulai sekarang kalau kita ngerti perjamuan kudus yang seperti itu, jangan sampai kehilangan momen yang begitu penting Allah sudah siapkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, marilah datang dengan pertobatan. Sakaria 12 ayat 10b. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus Kristus itu yang diremukkan bagi kita hanya dapat diterima dengan orang yang hatinya remuk. Tuhan Yesus itu dihancurkan seluruh hidupnya di kayu salib hanya untuk kita ini saudara. Oleh sebab itu saudara, setiap kita harus menerima apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan hancur hati juga kita akan terima. Artinya apa? Di dalam perjumpaan dengan Tuhan di meja perjamuan, maka kita harus datang dengan pertobatan. Tidak ada gunanya kita bisa menguji diri kita serta kita mengakui dosa-dosa kita, tetapi kalau kita tidak disertai dengan air mata pertobatan, itu percuma tidak berguna. Berapa banyak saudara, orang Kristen itu adalah pertobatannya adalah pertobatan kapok lombok. Hari ini megap-megap, aku aku. Apa yang terjadi saudara? Belum lagi itu saudara. Kita mingset dari tempat, lalu apa yang terjadi? Makan lagi. Lalu godres. Kapok. Tapi lakukan lagi saudara. Bukan pertobatan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan sudah hancurkan segala sesuatu yang Dia miliki untuk kita. Maka kita harus datang dengan kehancuran hati kita. Artinya apa? Pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang sementara, bukan hanya kapok lombok, tetapi benar-benar kapok tenan, supaya kita tidak lagi melakukan apa yang dikategorikan berdosa di hadapan Tuhan. Yang kelima, marilah datang dengan kasih. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi,
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, Allah mengundang dengan penuh kasih-Nya. Allah yang kita itu datang dengan remuk hati, tetapi Tuhan mengasihi kita. Maka kita nanti akan pulang dengan tujuan agar kita itu pulang dengan penuh hati. Remuk hati kita ini nanti kita akan pulang dengan penuh hati, bukan lagi remuk. Tuhan yang akan melengkapi seluruh apa yang kita butuhkan. Sebab di dalam perjumpaan dengan Allah dalam perjamuan kudus, ada kasih yang mengalir. Perjamuan kudus sebagai perjamuan kasih, karena darah Kristus bukan saja mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi mendamaikan satu dengan yang lain. Demikian juga untuk kita bisa menyampaikan, menyalurkan kasih kita kepada mereka yang belum percaya. Itu makna, saudara. Oleh sebab itu, berapa kali kita itu melakukan perjamuan kudus, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang dikatakan dengan datang dengan kasih. Maka kita tidak bisa menyampaikan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada orang lain. Oleh sebab itu, renungkan apa yang saat hari ini kita dengar. Datang dengan menguji diri kita sendiri. Datang dengan pengertian yang benar, sehingga kita melakukan tidak sembrono di hadapan Allah, atau bahkan hal-hal yang biasa. Perjamuan kudus yang biasa, begitu saudara. Atau bahkan mungkin saudara, pengertian yang salah itu adalah kalau yang namanya neng gereja, yen perjamuan kudus tok. Itu adalah pengertian yang salah. Datang dengan rasa penuh kerinduan. Datang dengan pertobatan kita. Dan datang dengan kasih. John Calvin pernah mengatakan manfaat daripada perjamuan kudus itu adalah kita dapat tinggal dan hidup lebih lagi di dalam Kristus, dan agar Kristus dapat hidup dan tinggal lebih lagi di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa saudara. Itu tujuannya. Oleh sebab itu mari kita akan lakukan perjamuan kudus dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebelum kita datang ke meja perjamuan, mari hari ini kita siapkan waktu sejenak untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa agar kita dapat mendatangi meja perjamuan Tuhan dengan menguji diri kita, dengan pengertian yang benar tentang perjamuan kudus, dengan penuh kerinduan, dengan pertobatan dan dengan kasih. Sehingga benar-benar kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga seperti apa yang diinformasikan Paulus kepada jemaat di Korintus, tidak akan pernah kita alami. Kita melakukan dengan sembrono dalam perjamuan kudus, sehingga dengan pengertian yang tidak benar, maka ada banyak yang sakit dan bahkan ada banyak yang mati. Haleluya. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus glory. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan dengan mengatakan secara pribadi, bereskan di hadapan Tuhan supaya kita layak dalam satu hidangan Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Benar, haleluya. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Tulus menerima. Benar. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Tetapi Engkau menerima sebagaimana aku ada. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah Tuhan kita yang kita sembah. Glory. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Mari kepada hamba-hamba Tuhan.
yang mau melayani perjamuan, silakan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Selamaku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Silakan Bapak Pendeta Muda Agus Darmono berdoa. Oh Yesus. Kami mengucap syukur ya Allah. Kalau pada kesempatan ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari Tuhan bahwa ini adalah buah dari pengorbanan-Mu di kayu salib. Di mana kuasa darah-Mu yang telah Engkau curahkan itu melayakkan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur ya Allahku. Karena itu semua merupakan anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan jemaat-Mu yang ada di sini, kami datang, kami bersekutu, dan kami mengimani bahwa Engkau telah melayakkan kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami boleh mengingat kembali betapa luar biasanya arti pengorbanan-Mu di kayu salib itu. Melalui minum anggur sebagai lambang darah dan roti sebagai lambang tubuh-Mu ini. Layakkan kami, mampukan kami untuk masuk perjamuan kudus-Mu siang hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Engkau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Engkau bukan Tuhan yang melihat depan, Bukan Tuhan yang memandang harta. hati Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima berkat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, Syukur bagi nama-Mu. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan hening sejenak di hadapan Tuhan, mengoreksi hidup kita setelah kita dengar kebenaran firman Tuhan. Mari angkat roti di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Imani bahwa tatkala Tuhan memberkati, roti yang diangkat lalu memecah-mecahkannya, kita selalu ingat bahwa ada banyak tatkala Tuhan mengangkat dan mengucap syukur, maka disitulah ada berkat-berkat yang tercurah atas setiap kita yang mengimani. Sekarang angkat anggur di atas kepala, dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bisa memberitakan kematian Tuhan Yesus tatkala kita sendiri mengalami, dan kita akan benar-benar melakukan setiap apa yang Tuhan mau, sehingga orang tahu kematian Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, dan bagi mereka yang percaya akan terima anugerahnya. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sampaikan sesuatu di hadapan Allah. Imani setiap apa yang kita kerjakan. Ingat saudara, substansi, unsur zat itu ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalamnya. Dan itu adalah bukti bahwa Dia bersama dengan kita. Dia rindu ada dengan kita. Dia rindu saat menjangkau. Dia rindu bertemu. Dan dalam pertemuan itu Dia akan menyatakan segala sesuatu. Imani, mereka yang lemah akan dikuatkan. Mereka yang sakit akan disembuhkan. Mereka susah akan dihiburkan. Mereka yang lelah akan dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, mereka yang terikat akan lepas. Mereka yang akan benar-benar membawa kita hidup bebas di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Saat hari ini kami beriman Bapakku, karena Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Maka saat hari ini kami imani, segala sesuatu beban yang terjadi lepas saat hari ini. Segala sesuatu yang mengikat dalam hidupku lepas hari ini. Segala sakit penyakit yang ada dalam hidupku sembuh saat hari ini. Segala sesuatu yang merindui dan bahkan menghalangi hidup kami lepas saat hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mau nyatakan dengan kehidupan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya Itulah pernyataan bagi orang yang percaya di hadapan Allah. sekarang saya bebas, bebas, bebas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah. Sekali lagi ku kenakan. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Kemuliaan bagi nama Allah. Haleluya. Kami mengimani setiap apa yang kami lakukan itu adalah perintah-Mu, dan kami kalau melakukan perintah-Mu maka Engkau yang bertanggung jawab. Kami percaya kami melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, dan selebihnya adalah Allah. Terima kasih Bapak Surgawi. Beriman dalam nama Yesus Kristus, apa yang kami imani dijawab. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa buat kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Haryadi. Saya akan bacakan pengumuman yang pertama. Ibadah offline atau tatap muka diselenggarakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai dengan benar selama mengikuti ibadah. Mohon menjadi perhatian. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Menyiapkan persembahan dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah.
Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Tidak dalam keadaan sakit, harus benar-benar sehat. Menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak berkerumun sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Pengumuman yang ketiga, bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline atau tatap muka, dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Pengumuman yang keempat, ibadah komsel untuk sementara diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Untuk pengumuman Natal, ibadah Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Diadakan 4 kali ibadah, info akan selanjutnya menyusul. Untuk anggaran Natal sebesar 5 juta rupiah dengan rincian souvenir 3.500.000, acara 500.000 dan lain-lain 1 juta, total 5 juta rupiah. Bagi jemaat yang mau janji iman bisa dimasukkan di dalam amplop dan ditulis untuk Natal. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Bapak, saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus menjagai bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melindungi bangsa dan negara kami Bapa. Engkau campur tangan dalam setiap aktivitas di bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan campur tangan Bapa dalam kondisi saat ini Tuhan. Dalam penekanan virus COVID, penyebaran COVID virus 19 ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bekerja Tuhan. Engkau yang akan menekan, Engkau yang akan beri kesadaran kepada kami Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini Tuhan Yesus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk guys Gideon Ayu yang ada di tempat ini maupun di cabang Bapa. Bahkan di seluruh Indonesia ini Bapa, kami percaya Tuhan Engkau menjagai, Engkau melindungi Tuhan. Engkau terus Bapa tambahkan jemaat-jemaat baru Bapa. Tempat kami, Engkau tambahkan pelayan-Mu yang miliki hati hamba Bapa. Engkau menjagai setiap jemaat kami, Engkau melindungi setiap jemaat kami Bapa, menghindarkan dari segala virus penyakit, berikan kesehatan. Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan kami, Engkau campur tangan dalam setiap keluarga maupun ekonomi kami Bapa. Kami juga mendoakan Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang Kau taruh di gereja kami Bapa. Kau berkati Bapak Teddy, Kau berkati Bapak Haryadi, Kau berkati Bapak Agus Darmono Bapak, Kau berkati Bapak Yohanes Tanggang, dan Kau juga memberkati Mami Eli Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat kami Bapak, biarlah Tuhan Yesus menjadi sarana untuk pesan-Mu Bapak yang disampaikan kepada kami Bapak, sehingga firman-Mu Tuhan terus merema dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku dan mendengar firman-Mu Bapak. Terima kasih memberkati setiap pelayanan mereka Bapak, setiap pelayan-Mu juga di tempat Gideon ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga setiap api dalam kami berpelayanan Bapa, sehingga kami terus Tuhan Yesus Engkau boleh pakai menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang belum bisa hadir dalam rumah-Mu Bapa. Kami percaya penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berperkara melakukan perkara yang besar atas kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Angkat tanganmu dan suarakan doamu di hadapan Tuhan. Ini adalah doa Yabes yang dahulu diungkapkan, dan Yabes terima berkat-berkat itu. Hari ini kita unjukkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan jawab setiap doa kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
Sekarang terimalah berkat daripada Allah. Dan imani dan percaya itu milikmu. Diberkatilah seluruh hidupmu. Diberkati anak cucumu. Diberkati keturunanmu. Diberkati kesehatanmu. Keuanganmu. Usahamu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Engkau akan disembuhkan dan akan menyembuhkan. Engkau akan dipulihkan dan memulihkan. Dan pada waktu engkau pergi, engkau akan pulang dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi itu, Tuhan melindungi dan engkau senantiasa di dalam kasih karunia yang baru. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.